Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke podcast Ramadan Mualimin Mualimat. Kali ini ada kedatangan tamu menarik. Beliau Pak biasa kami panggil sebagai Pak Dodo atau nama lengkapnya Dodo Wiharda M. Hum. Beliau dosen di UIN Bandung dan juga muhadir atau dosen juga di Ma'had Alim Mualim Mualimat. Konsentrasi keilmuannya di filsafat dan keilmuan saintis lainnya. Keseharian beliau juga selain mengajar banyak menulis buku-buku berkaitan dengan perjalanan spiritual atau keilmuan-keilmuan lainnya. Keilmuan seperti buku-buku filsafat, buku-buku Sufi Healing, kalau nggak salah kemarin nulis Sufi Healing ya Pak? Ya betul. Nah, kita di sini tidak akan berbicara Sufi Healing ya, tapi kita akan berbicara sisi lain yang masih pada keilmuan beliau, yaitu pada aspek story, aspek sejarah. Nah, ini yang menariknya, yang membedakannya ialah membaca atau menelaah sejarah masa lalu kemajuan peradaban Islam. Lebih tepatnya mungkin Islam pada masa-masa Islam awal lah, Islam pada saat kekhalifahan, dinasti, dan lain-lain. Nah, Pak Dodo selama ini kesehariannya di Bandung atau di Indramayu atau di mana gini Pak? Saya kesehariannya di Bandung kalau kerja, tapi kalau keluarga kan di Indramayu. Oh, di Indramayu. Berarti PP dari Bandung Indramayu. Kita bolak-balik lah. Oh, bolak-balik. Mantap. Ada saat di Indramayu, ada saat di Bandung, begitu kan, dan ada saatnya juga di Cirebon di Ma'had Ali ya. Allah, nggak capek Pak? Nggak sama sekali nggak capek dari perjalanan yang bolak-balik itu menempuh sudah kita anggap puluhan kilo. Perjalanan yang kayak rekreasi saja supaya tidak lelah gitu. Jadi udah kita anggap biasa saja sih. Oh, jadi dinikmati aja. dinikmati. Karena kalau dipikirkan wah mumet juga kan. Tapi sekarang sehat kan? Oh, sangat sehat. Alhamdulillah. Ya soalnya kalau dilihat dari wajahnya ini masih wajah-wajah sehat, masih terang gitu, masih ya terang ya. 7 hari puasa masih sangat fresh lah ya. Allah, mantap. Mudah-mudahan sampai akhir. Amin. Nah, ini Pak, kalau kita baca sejarah masa lalu baik dengan referensinya, mungkin Pak Dodo sudah menyiapkan referensinya kali ya, karena referensinya banyak. Nah, apa sih yang menarik yang bisa kita baca dari sejarah masa lalu kemajuan Islam tuh? Saya pikir yang paling menarik bagi saya bukan kemudian kita mesti menjadikan masa lalu itu sebagai sebuah arena bagi kita untuk bernostalgia begitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita melihat masa lalu itu untuk titik pijak kita hidup pada hari ini dan kemudian kita melakukan sesuatu yang paling baik dan paling bermakna untuk masa depan begitu. Karena kalau kemudian kita hanya berorientasi pada masa lalu, orang kemudian hanya memiliki masa lalu gitu kan. Padahal tanggung jawab kita yang paling besar itu adalah justru di masa depan. Kita melihat banyak aspek yang positif dan luar biasa, misalnya daripada masa lalu umat Islam pada masa keemasan atau the golden age. Justru ketika umat-umat yang lain termasuk negara-negara barat itu kan berada di the dark age ya, di abad ke-8. Umat Islam justru saat itu sudah melakukan sebuah lompatan paradigmatik lah, lompatan cara pandang sehingga kemudian saat itu bisa melahirkan sebuah peradaban besar dan itu tidak lama berselang dari masa Rasulullah gitu kan kalau Rasulullah itu abad ke-6, ke-7 begitu ya. Ya, 5 kalau nggak salah lahirnya itu 571 Masehi. Jadi saya tentu sebagai orang filsafat tidak akan berbicara sejarah ya Gus ya. Tetapi kemudian kita tidak juga bisa melepaskan sejarah gitu kan, karena sejarah itu kan rentetan peristiwa. Rentetan peristiwa yang dimaksud adalah sejarah itu adalah kurun-kurun dari sejumlah kejadian, dari sejumlah peristiwa sehingga kita kemudian melihat ada faktor-faktor yang memang menjadi pemicu di situ umat Islam mencapai masa keemasan. Terutama misalnya dalam analisis salah seorang penulis dari Turki, Ahmad Tekuru, itu terjadi pada abad ke-8
dengan sampai abad ke-12 Masehi atau abad ke-11 Masehi. Nah, itu adalah satu kurun yang sangat luar biasa begitu. Nanti kita akan lihat mengapa kemudian kondisi itu bisa tercipta begitu ya. Mungkin kondisi umat Islam saat itu memang berada di satu pusaran supremasi peradaban yang sangat luar biasa begitu. Dan berbeda sekali kondisinya dengan sekarang, gitu Gus ya. Iya, tapi kan gini, kalau bicara sejarah juga nggak lepas dari bicara manusia juga kan, perjalanan manusia. Ya. Pasti ada toh namanya konflik, namanya apa, clash sosial, clash politik, clash kepentingan dan lain-lain. Wajar kan kalau gitu. Nah, semasa transisi dari masa era Rasulullah ke masa sahabat, begitupun dengan masa-masa itu pasti ada perjalanan-perjalanan konflik baik politik, sosial dan lain-lain. Gimana tuh Pak? Ada konflik-konflik pasti ada gitu. Ketika Rasulullah wafat saja kan konflik sudah ada, sehingga kemudian melahirkan dua sekte besar gitu kan. Sekte Sunni dengan Syiah. Syiah kan pada awalnya mempertanyakan masalah kepemimpinan itu, dan konflik-konflik itu kan terus berlanjut. Tetapi justru di luar konflik-konflik yang terjadi ada satu lompatan terutama dalam dunia literasi begitu ya. Misalnya saja bagaimana umat Islam saat itu mampu memacu dirinya untuk bisa belajar dari umat-umat yang lain yang sudah maju, karena memang Islam menyebar pada wilayah-wilayah yang sudah memiliki peradaban yang tinggi. Nah, ini yang mesti dijadikan sebuah catatan, sehingga kemudian terjadi satu arus dialektika yang luar biasa begitu ya, antara Islam di satu sisi sebagai sebuah sistem keyakinan atau sebagai sesuatu yang sifatnya religius, dengan pola-pola pikir yang ada ketika itu. Dari gesekan-gesekan itu kan menimbulkan sebuah kedewasaan bersikap untuk menerima berbagai macam kemajuan yang ada di peradaban lain itu secara positif gitu, sehingga ada situasi dialogis di situ kan gitu. Iya, ya kayak kalau nggak salah di abad kedua atau 3 Hijriah itu, bukan abad kedua atau Hijriah, di saat itulah, maksudnya gini, ketika ada dorongan dari transliterasi translasi intelektual juga dari terjemahan Yunani masuk kalau nggak salah kan? Iya. Terjemahan Sanskerta juga. Sanskerta ada coba. Ada Sanskerta juga. Gimana itu dialektika antara Sanskerta dengan kebudayaan saat itu? Karena memang kan saat itu bahasa Sanskerta juga sudah menjadi sebuah bahasa yang penting di dalam pergaulan internasional. Jadi wajar kalau kemudian ada situasi yang memungkinkan istilahnya itu pengambilan gagasan ilmu pengetahuan yang juga bersumber dari Sanskerta itu. Kan jangan salah, Sanskerta itu juga ada bangsa-bangsa pendukungnya yang besar, seperti India misalnya gitu kan itu memberikan sumbangsih yang tidak kecil juga terhadap kemajuan peradaban Islam. Kemajuan peradaban Islam, karena kemajuan peradaban Islam itu hanya mungkin dicapai karena ada sifat yang terbuka. Ada sifat yang istilahnya itu tidak mengeksklusifkan diri hanya pada kelompok sendiri begitu kan, tapi bersifat terbuka untuk melakukan dialog, termasuk dengan Yunani, termasuk dengan India, termasuk dengan budaya Cina, termasuk dengan budaya Arab yang di situ peninggalan-peninggalan Romawi kan gitu kan. Ada lagi Persia kalau nggak salah. Ya, dan satu lagi Persia. Dan ada satu pernyataan unik begitu, karena Islam itu katanya lahirnya di Arab, tetapi dikembangkan kemudian oleh orang-orang Persia. Karena memang sejumlah ilmuwan besar itu berasal dari Persia. Kita bisa menyebutkan misalnya ada Ibnu Sina gitu kan, ada Al-Farabi, kemudian juga bahkan sampai pada periode Mula Sadra segala macam gitu ya, pada abad ke-15 atau pada abad ke-16 itu. Tapi mungkin kita fokus pada capaian yang memang berhasil dijalani oleh umat Islam pada masa klasik, dan bagi saya itu sangat luar biasa gitu Gus ya. Nah, ini Pak, kan
sewaktu dinasti Abbasiyah kalau nggak salah, masanya Harun ar-Rasyid dan masa Iya. sebelumnya atau setelahnya itu kan ada namanya perpustakaan maktabah Hmm. maktabah apa maktabah Bait al-Hikmah. Baitul Hikmah yang nggak salah, Iya. Baitul Hikmah itu kan sebagai tanda atau simbol bahwa saat itu kemajuan Iya. Islam sudah sampai, kalau klimaks sih bukan atau puncak bukan, tapi artinya sudah ada loh ini kemajuan dan bisa Iya. menandingi kemajuan literasi ataupun kemajuan apapun dengan kerajaan-kerajaan atau negara-negara sekelilingnya seperti Parsi, Romawi dan lain-lain. Iya. Nah, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, ini kan kita melihat ada pola patronase di situ. Pola patronase antara para ilmuwan di satu sisi dengan negara gitu ya. Karena Harun ar-Rasyid itu kan representasi seorang sultan gitu. Iya. Seorang khalifah begitu ya. Seorang khalifah muslim. Nah, justru kebijaksanaan beliau itu membuat Bait al-Hikmah itu kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sementara pada sisi lain, kemajuan-kemajuan yang dicapai umat Islam itu karena ada sikap independen dari para ilmuwan yang mereka kemudian istilahnya itu membangun kolaborasi atau membangun aliansi dengan para pedagang gitu kan. Dan para pedagang itu yang kemudian mendanai riset-riset ilmiah mereka itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa begitu ya, karena Lah ini maaf saya potong menarik nih. Iya. Berarti bukan hanya ini ya, artinya bukan hanya support dari sultan, tetapi Iya. ada juga support dari kalangan pengusaha ya. Kalau Pengusaha, sekarang iya. katakanlah pengusaha Dan pengusaha atau bisa rijal juga a'mal lah. Gimana? pengusaha independen ya. Gimana maksudnya tuh pengusaha independen? Pengusaha independen itu memang kalangan muslim yang mereka memiliki capital yang cukup, modal yang cukup, dan kemudian dari modal itu sebagian dipergunakan untuk riset-riset ilmiah tanpa ada campur tangan negara di situ gitu. Dan ilmuwannya pun kemudian adalah ilmuwan-ilmuwan yang memang bebas dari kepentingan negara. Oke. Dan itu ditulis oleh Ahmad Tekuru gitu ya. Oh, oke. Nah, Dan maksudnya gini, jadi pengusaha saat itu bukan hanya fokus kepada pengembangan ekonominya saja, ekonomi Iya. katakanlah sektor ekonominya lah di kerajaan saat itu atau di dinasti saat itu. Iya. Tapi mereka juga terdorong Iya. untuk membangun peradaban gitu. Iya, betul, Gus. Dan itu kan ditulis dalam karya Ahmad Tekuru ya, Islam, Authoritarianism and Underdevelopment, a Global Historical Comparison, karya Ahmad Tekuru yang diterbitkan oleh Cambridge University Press tahun 2019. Jadi ada pemikiran ilmiah dari Ahmad Tekuru begitu, bahwa capaian atau loncatan-loncatan dari umat Islam saat itu, dan itu memang banyak sekali ilmuannya, Gus ya, antara abad 8 sampai abad ke-11 atau abad ke-12 itu saya sudah ada catatannya di sini dan saya coba cek tahunnya. Nah, makanya karena saya kan memberikan refleksi filosofis begitu ya. Iya. Tapi refleksi filosofis kan harus bertitik tolak dari peristiwa-peristiwa yang konkret. Nah, makanya di situ saya membangun kerangka dialog antara filsafat dengan sejarah kan gitu kan. Tidak bisa lepas dari konteks sejarah karena kita manusia historis kan. Iya, tasalsul. Iya. Jadi saya misalnya melihat di sini kalau kita hitung ilmuwan misalnya ya, dari mulai misalnya dalam bidang sains ada Ibnu Sina begitu ya. Ibnu Sina kan hidupnya dari tahun 980 sampai 1037 Masehi. Kemudian ada Imam Ghazali kan 1058 sampai beliau wafat itu 1111 begitu ya. Kemudian yang unik ada Al-Biruni di sini, karena Al-Biruni ini posisinya menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan ini ilmu falak yang ilmu kita falak geluti di Ma'had Ali ini ya, ilmu falak astronomi. Beliau itu kan ahli astronomi, ahli geografi, antariksawan, wah luar biasa. Lah ini saya tarik pembicaraan, maaf. Jadi dulu itu kita sempat ini ya, dulu itu sempat ada bahasa ya, saya pernah dengar ada bahasa
kalau ilmu falak atau astronomi itu nggak ada kaitannya dalam sumbangsih peradaban Islam. Oh, itu Gimana tuh? sangat, Correct or not bagi correct? saya sangat salah ya. Gimana maksudnya? Karena apa? Karena justru salah satu spirit yang membuat umat Islam itu maju pada masa klasik kan, bagaimana kemudian agama itu mendorong satu spirit untuk kemajuan kan gitu kan. Ahmad Tekuru dalam tulisannya sudah membuktikan bahwa Islam itu tidak jumud gitu, bahwa Islam itu progresif dan dibuktikan oleh para ilmuwan. Al-Biruni sendiri kan ada data yang mengungkapkan bahwa beliau itu pada masanya begitu ya, beliau itu sudah melakukan pengukuran diameter bumi kan, gila ya. Pada saat itu gitu loh, pada masa itu. Dan kemudian kita melihat misalnya Al-Biruni sendiri adalah seorang tokoh yang dia sudah melakukan pengukuran arah kiblat ke Mekah dari Afghanistan, coba. Dari Afghanistan. Saat itu ya, Oke. abad ke-11-an. Karena apa? Karena kemudian kalau kita berbicara sholat itu kan terkait bukan hanya dengan dimensi bumi kan gitu. Iya. Bukan hanya terkait dengan dimensi manusia pada posisinya sebagai makhluk di bumi, tapi terkait dengan dimensi keilmuan yang sangat luas gitu ya. Sehingga kemudian kita melihat dari sholat saja begitu, istilahnya umat Islam itu kan kemudian mempelajari geografi, kartografi gitu kan, astronomi, dan juga matematika gitu. Oke. Nah, barangkali saya membatasi diri dalam masalah ilmu falak. Saya bukan ahli falak ya Gus ya. Iya. Karena bidang saya adalah filsafat begitu kan. Tapi bahasa tadi benar ada sumbangsih kayak gitu. Oh, sangat besar. Dan sekali lagi kemajuan umat Islam saat itu didorong oleh motivasi keagamaan, didorong oleh motivasi religius. Nah, ini yang kemudian harus kemudian kita lihat sebagai sebuah pembeda dengan orang-orang barat sekarang gitu kan. Ada orang yang menyatakan di barat sekarang itu terjadi islamisasi parsial. Jadi spirit keilmuannya yang diambil, tapi keyakinan terhadap Tuhannya yang dibuang kan gitu kan. Mereka lahir sebagai masyarakat positivistik misalnya sekarang. Akhirnya sangat mendewakan sains. Justru pada saat Islam itu dulu tidak terjebak untuk mendewakan sains, tapi kemajuan sains itu dijadikan sebagai sebuah sarana untuk apa? Sarana untuk menopang pelaksanaan syariat kan gitu. Bedanya ya. Iya. Dan saya pikir itu harus menjadi kemudian refleksi kita hari ini gitu. Untuk istilahnya menemukan kembali simpul-simpul dari kejayaan kita yang barangkali menjadi tugas dan tonggak kita sebagai generasi muda untuk menemukan itu kembali gitu. Lah, tadi bicara tokoh-tokoh yang tadi dijelaskan, ada Al-Khwarizmi. Itu gimana maksudnya Al-Khwarizmi? Sama Ibnu Haitham itu gimana yang dimaksud? Al-Khwarizmi, kalau Al-Khwarizmi kan memang seorang matematikawan ya. Iya. Jadi Al-Khwarizmi itu adalah seseorang yang memang juga pada masanya sudah sangat luar biasa gitu. Dia misalnya sudah mampu menunjukkan jarak minimum antara matahari dan bulan diukur dari ekliptika. Sahabat-sahabat yang belajar di Mahad Ali pasti ini mengenal istilah itu. Nah, sekarang yang unik itu bagi saya adalah Ibnu Haitham gitu. Kenapa yang uniknya? Ibnu Haitham kita lihat dulu masa hidupnya ya Gus ya. Iya. Kita lihat catatan masa hidupnya. Ibnu Haitham itu kan hidup antara 965 hingga 1040. Jadi berapa tuh usianya? Masehi ya, sekitar 75 tahun ya. Iya. Atau berapa? Ya, benar 75 tahun. Di Irak ya. Dan meninggal di Kairo. Nah, Ibnu Haitham itu kan penemu sistem optik. Penemu lensa gitu kan. Iya. Sehingga sebenarnya kita berhutang budi terhadap Ibnu Haitham karena semua sistem lensa dari teknologi yang paling sederhana, kamera yang kita pakai sekarang ini, HP yang kita pakai sekarang ini, sampai teknologi satelit, semua kan tidak bisa lepas dari sistem lensa ini. Makanya tidak heran kalau di Barat Ibnu Haitham ini mendapatkan apresiasi orang yang bahkan lebih besar dari Isaac Newton sekalipun gitu kan.
Nah, masalahnya di kita generasi muda Muslim sejauh mana kemudian kita mengenal Ibnu Mengenal Haytham Ibnu itu. Oke. Nah, Ibnu Haytham itu penemu sistem optik begitu ya. Salah satu bukunya yang paling terkenal Fenomenal. itu Al-Manajir ya. Iya. Al-Manajir itu kan sistem optik itu. Al-Manajir. Jadi di dalam buku itu saya pikir tidak akan cukup waktu kita untuk mengupasnya, Iya. tapi yang inti memang apa yang berkembang hari ini, teknologi apapun tidak ada yang bisa terlepas dari sistem optik seperti itu. Ya tadi termasuk yang kita yang kita lihat sekarang kan, kamera, Iya, terus HP, iya. terus tadi satelit dan lain-lain. Itu kan berarti ada jasa besar dari ilmuwan Islam, ilmuwan Muslim, ilmuwan Iya, Muslim. memang jasa besar, tapi kan kemudian yang mengembangkan Kontribusi. Ya, kalau ininya baru Barat mungkin. generasi Muslim dulu itu adalah generasi penemu kan gitu kan. Generasi penemu. Nah, Barat juga tidak bisa kemudian sekarang itu mengklaim begitu bahwa perkembangan sains itu sepenuhnya produk dari mereka. Karena sains itu kan hasil dari akumulasi begitu ya. Dari temuan ini untuk menjadi kamera seperti yang sekarang, atau mobil yang seperti sekarang, atau pesawat terbang yang seperti sekarang, itu kan proses ya. Ya, inovasi. Manusia sekarang kan melakukan inovasi, bukan lagi penemuan-penemuan yang sifatnya baru. Nah, permasalahannya barangkali bagi kita, ilmuwan-ilmuwan Muslim itu dulu yang jadi penemu-penemu itu, seperti Ibnu Haytham, Al-Biruni, kalau dalam kedokteran Ibnu Sina misalnya. Tapi kan dunia hari ini nyatanya maka Baratlah yang mengembangkannya kan gitu. Lah, terus ada lagi gini, Pak. Kan biasanya sekarang itu kalau ada kalau semisal Pak Dodo katakanlah menulis buku, kemudian bukunya itu dihak paten kan, dihaki kalau nggak salah Lah mereka ini ilmuwan-ilmuwan Muslim, mereka menghakikan nggak atau mempatenkah hak patennya kayak B.J. Habibie kalau nggak salah beberapa penemu inovasi atau penemuannya itu kan dihak paten. Lah Ibnu Haytham, Ibnu Sina dan lain mereka hak paten kan nggak sehingga keluarganya mendapatkan royalti sampai sekarang. Mungkin kalau dulu belum sampai kepada sesuatu yang tentang hak paten itu ya. Karena hak paten itu kan gagasan-gagasan yang memang kita melihat pada intelektual Barat gitu. Termasuk di Iran sendiri, misalnya di Iran kan sekarang terus tumbuh semangat tradisi ilmiah seperti itu. Maka buku-buku segala macam kan terjemahan sampai hari ini, mungkin dari dulu sampai sekarang kan itu tidak kemudian dipikirkan hak patennya. Karena bagi kalangan Islam itu pemilik ilmu itu yang sejati kan Allah. Oke. Jadi saya pikir memang apalagi mungkin masanya saat itu ya mereka tidak berkepentingan dengan hak paten seperti itu gitu kan. Dan saya pikir kan ini tantangan bagi kita lah, bagaimana kemudian kita berusaha untuk menemukan kembali istilahnya itu sumber mata air dari peradaban kita yang sudah hilang, walaupun tantangannya berat gitu ya. Nah, kalau hikmah ini yang bisa kita petik dari tokoh-tokoh Muslim, dari perjalanan yang luar biasa katakanlah, baik di masa Islam awal, masa-masa awal periodik Muslim, kemudian di masa pertengahan, dan ini dan mungkin sekarang juga banyak tuh tokoh-tokoh Muslim yang luar biasa, intelektual Muslim yang luar biasa. Nah, apa sih hikmah dari perjalanan yang begitu panjang daripada kemajuan Islam? Hikmah yang demikian panjang ya. Ya seyogyanya itu menjadi sebuah pelajaran penting gitu bagi kita. Karena apa? Karena konon katanya salah satu penghambat kemajuan kita itu adalah juga karena ada faktor lain begitu ya. Dulu ada serbuan, misalnya ada perang salib. Kemudian ada serbuan bangsa Mongol, begitu ya. Pada abad ke-13 itu serbuan bangsa Mongol. Dan satu catatan katanya bangsa Mongol itu yang dulu menghancur leburkan peradaban Islam sehingga sungai Efrat dan Tigris itu sampai merah, hitam barangkali oleh abu tinta yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim saat itu begitu. Dan ada satu cerita, ada satu narasi yang menyatakan jika mereka datang ke satu kota saja, maka setiap penduduk Muslim yang ditemui itu dibantai habis begitu kan.
Nah, ini kan ujian-ujian yang memang berat. Dulu ada peristiwa seperti itu. Pusat peradaban Islam pada sekarang dihancur leburkan juga oleh negara adidaya, misalnya Iya, iya. dulu Irak gitu ya, apa yang terjadi di Irak gitu. Nah, itu kan tantangan-tantangan besar bagi kita, tetapi kita harus selalu fokus untuk terus belajar gitu ya, untuk terus belajar. Dalam bahasa Arnold Toynbee dalam A Study of History itu, kita harus jadi minoritas kreatif lah gitu ya. Kelompok kecil tapi kemudian itu mampu melakukan perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupan masyarakat gitu. Dan dari kelompok kecil itu kita harapkan, karena mengharapkan perubahan dari umat yang sedemikian besar kan tidak mungkin. Kecuali dari orang-orang yang sadar begitu kan, sadar akan kekayaan sejarahnya, sadar akan situasi dan kondisi seperti apa mereka hidup di abad mutakhir ini, dan dari kesadaran itu kemudian kita melakukan refleksi untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi oleh umat, terutama dari sisi bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan kembali tradisi literasi di dunia Islam, membangkitkan kembali tradisi ilmiah di dunia Islam, begitu ya. Mungkin juga dengan pilihan-pilihan yang lebih realistik, karena kita sekarang tidak bisa mengabaikan peran negara tuh untuk juga pengembangan tradisi ilmiah, begitu ya, dalam situasi kita hari ini. Nah, jadi ini Pak, ada apa? Ada istilah juga yang sering kita dengar, mungkin sebenarnya istilah lama sih, kayak perkalian kayak statementnya kayak gini. Kalau kemajuan itu untuk sekarang ada di barat. Iya. Ada di barat, kita nggak bisa menafikan. Iya. Nah, bisa nggak sih, pertanyaannya gini, mengembalikan kejayaan atau peradaban yang dulu kita miliki untuk kembali ke Muslim, ke orang-orang Islam? Saya pikir bisa, tapi syaratnya kita harus Apa yang bisa jadi ditawarkan, Pak? umat pembelajar, belajar, dan tidak mesti mengawali lagi dari sesuatu yang baru gitu kan. Karena yang kita butuhkan sekarang itu adalah istilahnya itu inovasi kan gitu. Oke. Dan misalnya di dunia sekarang, salah satu negara Islam yang saya pikir tergolong maju dan survive dari dulu itu, kita tidak melihat masalah ideologi Sunni Syiah gitu ya. Iya. Realnya adalah Iran itu kan Iya. Sampai sekarang menjadi negara yang barangkali mereka diembargo, tapi bagi mereka itu rahmat gitu, karena bisa mereka kemudian mencapai taraf kemajuan. Iran udah memproduksi istilahnya itu pesawat ruang angkasa berawak kera dulu gitu ya, diluncurkan ke ruang angkasa. Pada saat bersamaan India sudah menjelajah ke bulan gitu. Tapi pada saat bersamaan kan Cina sudah membuat matahari buatan. Nah, ini saya malah pertanyaannya, kenapa tidak umat Islam sih yang membuat matahari buatan itu dengan memahami hukum-hukum fisika misalnya gitu kan? Memahami hukum-hukum alam, memahami hukum sebab-sebab akibat seperti itu. Kausalitas kan mestinya kita yang berani melakukan inovasi-inovasi besar seperti itu. Kenapa kita hanya berani belanja ke matahari, atau kemudian kita berani nyanyi engkaulah matahari itu? Malah kayak orang Islam ke mataharinya malah untuk belanja ya Pak. Iya. Bukan untuk membuat inovasi ya. Untuk belanja, kesalahan. Begitu kan? Kenapa kita tidak berani untuk membuat matahari buatan seperti Cina? Maksudnya itu kita membangun spirit kemajuan begitu kan bagi umat Islam. Walaupun kita harus realistik benar-benar, karena kita capaian-capaian ilmu pengetahuan itu kan sekarang sangat jauh sekali berbeda dengan pada masa klasik dulu. Konon mungkin karena memang watak-watak otoritarian dari rejim-rejim di dunia Muslim. Tapi kan kita beruntung gitu. Indonesia katanya kan rejimnya rejim yang lebih demokratis kan. Dan itu rejim apa itu istilahnya, rejim di Indonesia masih di kategori rejim yang demokratis seperti terbuka. Itu bersama negara-negara seperti Sierra Leone gitu ya. Kemudian ada beberapa negara lain, Albania segala macam gitu. Indonesia termasuk negara demokratis. Tapi permasalahannya kita itu anak-anak muda terutama gitu ya, harus membangun kemudian optimisme.
Dan tantangan bagi kita sekarang itu, anak-anak muda jangan kemudian terjebak untuk bisa mendapatkan segala sesuatu secara instan. Karena yang berbahaya dan membunuh potensi kita itu kan sekarang kecenderungan gaya hidup yang instan itu kan. Lah ini menarik nih untuk kita pegang. Jadi gaya hidup proses berarti menghargai proses bukan yang instan-instan. Lah anak muda sekarang yang instan. Nah sementara peradaban itu kan dilalui dengan proses bukan dengan instan. Iya, Artinya ya nggak bisa ujuk-ujuk kayak gitu, harus ada proses. harus ada Gimana proses gitu. Harus ada proses, harus ada keberanian untuk belajar. Harus ada keberanian untuk menjadikan itu tadi masa lalu itu sebagai sebuah istilahnya itu cara kita atau apa istilahnya itu sesuatu bagi kita untuk bisa bercermin, tetapi kemudian kita istilahnya tuh realistik untuk hidup pada hari ini begitu ya. Untuk apa? Bukan untuk bernostalgia gitu, bukan untuk kita mengatakan oh kita dulu kan sudah mencapai masa kejayaan Ini seperti istilahnya, itu. mohon maaf, istilahnya fantasi sejarah lah. Fantasi sejarah. Kita Fantasi jangan terjebak sejarah. fantasi sejarah. Iya. Tapi bagaimana kemudian kekayaan sejarah itu kita jadikan sebagai sebuah titik tolak bagi kita untuk mencapai kemajuan hari ini. Kita harus jadi generasi yang progres gitu kan. Kita harus jadi umat Islam yang maju. Iya. Kita harus menjadi umat Islam yang berani untuk berinovasi dan berani kemudian bersaing dengan bangsa-bangsa lain, berani bersaing dengan umat-umat lain kan gitu tantangannya Gus ya. Nah, itu Pak, apa namanya? Kira-kira nih, mohon maaf, sedikit solusi. Kalau mungkin solusi besar, kalau terlalu makro ya, mikro aja. Apa sih yang bisa ditawarkan oleh Pak Dado solusi yang lebih realistis katanya, bukan lebih ya, realistis lah, minimal realistis untuk kemajuan umat Islam ini atau kemajuan Islam ini apa sih? Ya khususnya juga di Indonesia ya. Iya, Ya, kalau bagi saya sih sederhana. Iya. Pernyataan dari Al-Quran pas pertama kali wahyu diturunkan itu, Iqra gitu ya, baca. Jadi harus jadi umat yang memang punya tradisi baca yang kuat gitu, tradisi literasi yang kuat gitu. Karena apa? Karena kemajuan umat itu hanya mungkin dicapai lewat tradisi baca yang kuat. Tidak akan ada pribadi yang maju tanpa kemudian kemampuan baca yang kuat. Bangsa Jepang misalnya membuktikan sekarang mereka bisa mencapai kemajuan itu karena tradisi baca mereka yang sangat kuat. Tetangga-tetangga kita di negara timur jauh yang lain seperti di Korea gitu ya, mereka juga memiliki tradisi baca yang kuat. Maka kita kembalikan lagi kepada basic itu, kebutuhan mendasar kita gitu ya. Hanya memang tantangannya sekarang itu kan kita untuk membalikan kembali agar kita memiliki kekuatan dan kemampuan dan daya baca yang kuat itu yang memang tantangannya berat bagi kita sekarang. Karena kita sekarang sudah berada di abad gadget begitu ya. Iya. Kita tidak menolak gadget karena kita juga bisa berkembang karena media-media seperti itu. Tetapi kan tetap gitu, basic kita itu harus kembali lagi kepada bagaimana kita membangun tradisi baca gitu kan, sebagai sesuatu yang kemudian akan membawa kita berdialog apakah itu dengan realitas masa lalu, realitas masa kini, dan kemudian untuk bisa mengkrit masa depan kita secara cemerlang dan lebih baik dari generasi-generasi terdahulu gitu. Jadi mungkin kalau saya yang saya dapat poinnya salah satunya selain tradisi baca juga ada tradisi riset kan? Ya, tradisi riset. Itu kan nggak mungkin juga baca tanpa riset, kan harus ada risetnya juga. Nah, gimana? Kalau riset udah ke tradisi ilmiah begitu ya. Ilmiah. Tentu bagi kalangan ilmiah tradisi riset harus kita bangun, harus kita tumbuhkan, dan lewat tradisi riset itu kan. Nah, satu hal yang mau saya katakan, perbedaan antara apa yang dicapai oleh kalangan Muslim pada masa klasik dengan Yunani itu kan justru berada pada riset ilmiah itu. Oke. Ini penting sekaligus kita tekankan. Berada pada eksperimen ilmiah itu. Karena di Yunani dulu belum ada tradisi eksperimen ilmiah. Riset. Karena mereka lebih masih berpaku pada bagaimana mereka mengeksplorasi kemampuan rasionalitas mereka. Kemampuan berpikir logik mereka, tapi belum melakukan lompatan-lompatan dalam bidang eksperimen ilmiah ini. Nah, justru umat Islam itu
yang juga diakui oleh para ahli begitu ya, memiliki sebuah tradisi eksperimen. Makanya kemudian kita mengenal Al-Biruni gitu kan. Kemudian kita mengenal Ibnu Haytham. Dalam bidang kimia kita mengenal Jabir bin Hayyan, murid Syekh Ja'far Shadiq gitu. Ingat itu ya, murid Syekh Ja'far Shadiq gitu. Jadi Syekh Ja'far Shadiq kan tidak hanya mengajarkan sesuatu yang sifatnya itu spiritual, tapi juga memberi dorongan untuk melahirkan pandangan ilmiah yang baru. Dan orang seperti Jabir bin Hayyan dalam bidang ilmu kimia itu adalah memang orang yang baru menemukan ilmu kimia saat itu gitu. Jadi ilmu kimia itu memang sesuatu yang istilahnya itu genuine dari Jabir bin Hayyan seperti itu gitu ya. Dan itu memang bagi saya lompatan-lompatan yang sangat luar biasa. Jadi ilmuwan-ilmuwan muslim itu terdorong untuk melakukan eksperimen ilmiah karena justru sumbernya motivasi keagamaan itu gitu kan. Tradisi spiritual itu. Nah tentu kalau kita mau misalnya melangkah ke depan itu, yang mesti kemudian membedakan kita dengan barat, kita ingin mencapai kemajuan masyarakat sains, tetapi kemudian tanpa mesti terjebak pada kecenderungan saintisme, mendewa-dewakan sains gitu. Karena sains juga pada akhirnya kan alat gitu. Alat untuk mencapai tahap penyempurnaan dari hidup manusia lah gitu ya. Jadi apa namanya, itu dulu ada dua tadi, riset dan membaca dan riset. Lah ini selain tadi tawaran-tawaran solusi juga yang dipaparkan atau yang didorong oleh Pak Dodo. Kalau nggak salah Pak Dodo sudah beberapa kali nulis jurnal ya berkaitan dengan ini. Beberapa kali nulis jurnal, tapi juga masih terbatas ya. Iya. Kita belum apa-apalah di situ ya. Jadi yang saya tahu itu saya tahu dengan semangat Pak Dodo itu semangat terus berinovasi, semangat terus untuk memperkaya literasi, semangat untuk berani berkreasi dan lain-lain. Apa sih Pak yang membuat Pak Dodo sampai jauh menelisik sejarah Islam dengan tokoh-tokohnya, kemudian juga untuk mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil manfaatnya? Apa sih dorongan apa yang sampai segitu kuatnya itu Pak? Karena mungkin ya sedari muda sih memang semangat itu yang tetap saya pelihara begitu ya. Karena kalau kita sudah kehilangan semangat walaupun sedetik, kita kan tidak punya motivasi lagi untuk berprestasi kan gitu. Jadi jadikan sesuatu yang sifatnya itu bisa membawa kita untuk memiliki nilai lebih begitu ya. Sehingga kemudian semangat itu akan tetap terpelihara, semangat itu akan tetap kita kembangkan, dan semangat itu tidak akan pernah redup. Walaupun misalnya ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana sekalipun, semangat kita dalam tulisan-tulisan kita misalnya mudah-mudahan itu adalah sesuatu yang bisa menginspirasi orang. Seperti generasi dahulu menginspirasi kita hari ini kan gitu kan. Tapi saya juga dalam dunia tulis-menulis masih orang biasa saja gitu ya. Saya masih orang yang masih perlu banyak belajar begitu. Saya juga masih banyak mesti berinovasi begitu ya. Hanya bagi saya ya, saya kan menulis sastra begitu, menulis puisi, menulis fiksi begitu ya, menulis karya ilmiah. Bagi saya semua itu sama aja asiknya gitu ya. Oke. Karena punya keasikan bahasanya masing-masing lah. Jadi kalau saya pernah dengar istilahnya itu jariah intelektual. Apa itu? Jariah intelektual. Jadi amal jariah itu bukan hanya amal yang biasa disebutkan dalam beberapa keterangan fikih hadis dan lain-lain, tapi ada juga jariah intelektual. Nah itu sudah dilakukan oleh Pak Dodo. Baik, saya kira ini sudah pada kesimpulannya silakan diambil masing-masing. Tapi pada intinya kita harus menggelontorkan semangat inovasi, semangat riset, semangat membaca dan lain-lain. Itu yang bisa kita petik untuk podcast kali ini. Terima kasih Pak Dodo atas sama-sama Gus. Saya juga mengucapkan terima kasih diberi kesempatan atas untuk waktunya. Nanti kita ngisi-ngisi lagi Pak Dodo nanti dengan tema yang beda.
Siap, nanti dengan tema beda. Kita dengan cari tema yang lebih menarik lagi nanti kita. Ya. Yang apa lebih greget gitu, kita katakan lebih greget. Siap. Saya Siap. sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat Pak Dodo. Ya, amin. Jaga kesehatan selalu karena Pak Dodo ini masih dibutuhkan oleh halayak masyarakat lah, oleh umum. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Podcast Ramadan Mualimin Mualimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.